Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat, nak? Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya, nak ya? Baik. Tetapi Bu Ajeng tetap akan ngecek barangkali masih ada yang di kamar mandi. Berhitung mulai, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Terima kasih Kak Sepro untuk kamera. Baik, untuk pertemuan hari ini itu melanjutkan materi sebelumnya ya, dimana kalian sudah belajar terkait dengan mengaplikasikan customer relationship ya, yang merupakan bagian dari elemen digital operation. Nah, hari ini kalian akan praktek untuk melakukan kegiatan apa, Nak? Ini adalah pembelajaran mendalam yang berbasis project inquiry kolaborasi. Mengapa dikatakan berkolaborasi? Karena memang didasarkan atas beberapa masalah yang muncul, di antaranya keluhan-keluhan dari kalian, yaitu terkait adanya pembuatan tugas atau misalnya merupakan bentuk aplikasi dari customer relationship. Untuk produknya kemarin itu sudah dilakukan pembagian kelompok, bahkan di papan tulis di sini juga masih ada kelompoknya siapa, sudah di spinner, kemudian produknya masing-masing kelompok apa juga sudah di spinner, dan semua sudah disepakati semua ya. Sudah dipersiapkan semuanya. Kemudian pembelajaran ini memang berbasis proyek inquiry kolaborasi. Mengapa? Karena kita melakukan identifikasi atas masalah yang terjadi. Untuk tim kolaborasinya kalian bisa membaca di sini ada Bu Ajeng, kemudian ada Pak Sahrul Gunawan, ada Bu Acung Suprawati, dan untuk observernya adalah Bu Sri Wahyuni dan Ibu Wati. Kasih aplaus dulu. Pada pembelajaran sebelum kalian praktek nanti, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi yang pertama adalah terkait dengan inquiry kolaborasi. Kemudian nanti Bu Ajeng juga akan menyampaikan terkait dengan CP dan TP. Kemudian dimensi profil lulusan yang akan atau ingin dicapai, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, kemudian video live untuk promosi, job sheet, dan assessment. Tadi sudah disampaikan, awal mengapa berkolaborasi adalah berdasarkan dari hasil identifikasi. Kemudian muncullah dibuat rancangan dan implementasi, berarti pelaksanaan saat ini, sampai nanti akan ada pengukuran, refleksi, dan perubahan. Terkait dengan pengukuran, di sini akan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa penilaian nanti yang akan dilakukan adalah yang pertama terkait dengan data produk hasil belajar murid berupa video atau postingan di akun media sosial. Kemudian hasil asesmen formatif, catatan observasi dari Bapak Ibu guru, kemudian refleksi murid dan refleksi dari tim kolaborator ya, untuk merancang perubahan yang lebih efektif atau rencana tindak lanjut. Elemen digital operation, coba dibaca bersama-sama, silakan 1, 2, 3. Elemen digital operation.
sudah menerima materi tersebut di kelas 11. Nah, namun demikian tentu kalian butuh untuk diingatkan kembali kira-kira cara untuk melakukan perhitungan atau perkalian angka proses itu seperti apa, dan ini yang memang dijumpai oleh Bu Ajeng karena seringkali ketika kalian akan membuat satu potongan harga diskon seperti itu, ditanya untuk perkalian persen tidak bisa langsung memberikan jawaban. Artinya kalian masih ada beberapa murid yang mengalami kendala untuk menghitung. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini tetap masuk, kita kolaborasikan supaya apa? Pada saat kalian nanti praktek live promosi bisa melakukan atau menyajikan atau mempresentasikan ya secara logis sistematis. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini mengacu dari CP yang ada sehingga kalian bisa melihat di situ. Next, nah, ini adalah dimensi profil lulusan. Harapannya apa? Bahwa ketika kalian mengaplikasikan customer relationship, yaitu praktek live promosi di akun media sosial, dimensi lulusan, profil lulusannya adalah yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerapannya nanti seperti apa? Kalian live promosi secara online atau daring, di mana tidak terjadi pertemuan secara langsung dengan konsumen, betul tidak? Sehingga nilai-nilai keimanan kalian tentang kejujuran, tidak berbohong, tentang kualitas produk dan seterusnya harus juga kalian perhatikan. Kemudian yang kedua adalah dimensi profil lulusannya apa nak? Kewargaan. Ini terkait dengan hubungan sosial, terkait dengan sikap budaya dan seterusnya pada saat kalian melakukan live streaming, meskipun kalian tidak langsung berhadapan karena secara daring, tetapi sikap kalian saat live, bahasa kalian, ucapan kalian tetap harus yang dalam koridor sikap yang baik, yang menghargai, yang tidak menyakiti konsumen atau calon pelanggan. Jelas semuanya? Jelas. Kemudian ada yang ketiga yaitu apa? Penalaran kritis. Diharapkan pada saat kalian live, kalian harus kritis. Kira-kira untuk promosi ini nanti poin apa ya yang bakal saya tekankan? Harapannya apa? Supaya konsumen tertarik untuk melakukan pembelian, ya. Kemudian ada kreativitas. Kreativitas saya berikan kebebasan kepada kalian. Kalian mau berkreativitas semaksimal mungkin dalam bentuk apapun, dengan catatan utama untuk pengaplikasian customer relationship-nya harus dapat. Intinya seperti itu. Selanjutnya nak, ini adalah prinsip pembelajarannya. Yang pertama apa nak? Berkesadaran. Kalian harus sadar kira-kira hasil nanti yang dihadapkan itu apa pada saat kalian melakukan promosi ya. Dan kalian jangan sampai ada tekanan apapun. Kalian harus sadar bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah proses. Harapannya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kemudian yang kedua adalah bermakna ya, harus bermakna. Bermakna dalam artian apa? Hasil dari kalian nanti praktek, harapannya setelah lulus itu kalian bisa menerapkan di lapangan pekerjaan yang sesungguhnya, sehingga ada makna dari hasil pembelajaran selama di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Menggembirakan. Biasanya kalau live streaming itu menggembirakan atau menyedihkan? Menggembirakan. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya ada pengalaman belajar. Ini adalah yang mendasari. Yang pertama adalah pemahaman yang mendasari terkait dengan pengetahuan ya. Misalnya untuk yang customer relationship ada nilai-nilai moral, etika, bahasa, budaya, sikap kepada customer.
Kemudian untuk materi digital marketing ada sosial media marketing, Facebook, IG, TikTok, YouTube dan lain-lain, masih banyak lagi ya nak ya. Kira-kira apa nak? Marketplace ya, marketplace. Oke. Berikutnya untuk materi bahasa Indonesia yaitu kemampuan presentasi logis dan sistematis, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dan untuk yang matematika ini juga tidak kalah pentingnya karena akan dengan adanya pemahaman perhitungan angka persen ya dalam promosi diskon, maka pada saat kalian nanti live streaming akan benar-benar sangat terbantu. Kemudian ini ada mengaplikasikan di sini berarti menerapkan ya, menerapkan praktek dari live promosi di akun media sosial. Dan ada lagi yaitu apa nak? Merefleksi. Ini adalah kegiatan merefleksinya. Baik, ini adalah kerangka pembelajaran ya. Yang pertama untuk praktek pedagogisnya adalah project based learning atau pembelajaran berbasis project. Kemudian proyek kemitraannya terdiri dari apa nak? Kelompok ya, karena di situ kerjanya dilakukan oleh kelompok berapa? Kemudian guru mapel, guru antar mapel. Lingkungan pembelajaran bisa di lab bisnis digital, bisa juga di Student Factory ataupun ruang virtual. Dalam hal ini adalah ruang virtual media sosial. Kemudian pemanfaatan digital, ada komputer, LCD, akun media sosial. Berikutnya adalah link video untuk live promosi. Lebih dahulu. Kira-kira nanti kalian akan bekerja seperti apa, kemudian penilaiannya apa saja. Untuk yang pelajaran bahasa Indonesia sudah disampaikan oleh Ibu Acuh gitu ya. Baik. Sementara itu selanjutnya sebelum dilanjutkan untuk yang sesi berikutnya, Bu Ajeng akan mengajak kepada kalian untuk melakukan SBG terlebih dahulu. Oke, silakan semuanya boleh berdiri. Ya yuk. Yang nantinya akan kalian isi, sehingga pada saat kalian sudah selesai praktek, di saat kelompok yang lain gilirannya maju, maka kalian kelompok yang sudah selesai praktek, kalian mengerjakan tugas LK, begitu ya. Ini sudah saya share di grup kelas. Nanti silakan kalian isi nama anggotanya, kemudian yang kalian kumpulkan adalah link video live kalian. Jadi kalian memvideo, kemudian hasil videonya kalian simpan dalam Google Drive, ambil linknya, masukkan di sini. Kemudian pengumpulannya di sini sudah disiapkan sama Bu Ajeng untuk link pengumpulannya. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah kalian perlu melakukan refleksi atas praktek yang sudah dilakukan. Silakan nanti bisa kalian diskusikan dengan teman dalam satu kelompok. Apakah ada pertanyaan? Tidak.
Kalau tidak, oh ya silakan. izin tanya untuk live-nya itu nanti kan didokumentasikan. Ya, dokumentasinya itu kalau minta bantuan kelompok lain yang belum live itu boleh atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kasih aplaus dulu. Nah, ini sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian ya, kembali pada kalian. Kira-kira atas pertanyaan tadi yang diinginkan bahwa nanti supaya satu kelompok itu betul-betul ikut terlibat semuanya untuk lab, untuk praktek. Bagaimana jika meminta bantuan dari kelompok lain untuk membantu memvideo? Kira-kira bagaimana nak pendapat kalian? Semua setuju? Ikhlas? Artinya di sini kalian berarti paham pentingnya adanya apa nak? Kerja sama. Baik. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, berarti kalian boleh langsung menempatkan diri sesuai dengan pembagian yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok yang ada di P5 berarti tetap di sini. Kemudian yang ada di P8 kalian segera nanti menuju ke P8. Dan kalian perhatikan 10 menit pertama berarti ada 2 kelompok tetapi tempatnya berbeda karena kita lingkungan belajarnya ada yang berada di lab bisnis digital, ada yang di Teaching Factory. Jelas semuanya nak? Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik, sekarang silakan. Yang pertama adalah kelompok 1 untuk yang di P5 mempersiapkan diri. Kemudian yang di P8 semuanya menuju ke P8. Laptop jangan lupa dibawa karena nanti dipakai untuk menyelesaikan LK. Baik. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri karena dilanjutkan dengan kegiatan praktek. Selamat praktek. Kasih aplaus untuk kalian. Langsung menuju ke tempat masing-masing.
dilakukan penilaian. Mungkin itu saja. Apakah ada yang akan ditanyakan atau di-sharingkan? Untuk tugas link akan Bu Ajeng tunggu pertemuan minggu depan. Ya, silakan segera masing-masing kelompok untuk mengirimkan melalui link yang sudah Bu Ajeng share. Karena waktunya sudah habis, ya, kalian boleh berkemas untuk laptopnya. Tolong yang sudah selesai dirapikan dulu. Nah, sudah selesai waktunya, silakan kalian